Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Yang pertama, kita bahas tentang definisi kecemasan. Kecemasan merupakan suatu keadaan aprehensif atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan seperti kesehatan, relasi sosial, ujian, karir, dan sebagainya. Hal itu normal, bahkan adaptif untuk sedikit cemas mengenai aspek-aspek hidup tersebut. Kecemasan bermanfaat jika hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler atau memotivasi untuk belajar menjelang ujian. Kecemasan merupakan respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal jika tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau sepertinya datang tanpa ada penyebabnya, yaitu jika bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Suatu diagnosis gangguan panik didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengalami serangan panik secara berulang dan tidak terduga sedikitnya 2 kali. Sedikitnya satu dari serangan tersebut diikuti oleh setidaknya 1 bulan rasa takut yang persisten dengan adanya serangan berikutnya atau merasa cemas akan implikasi atau konsekuensi dari serangan, misalnya takut kehilangan akan menjadi gila atau serangan jantung, atau perubahan tingkah laku yang signifikan. Yang kedua, gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan kecemasan menyeluruh adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. Yang ketiga, gangguan obsesif-kompulsif. Obsesif merupakan pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berbeda di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Obsesi menjadi sangat kuat dan persisten sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan distres serta kecemasan yang signifikan. Contoh pola pikiran obsesif yaitu berpikir bahwa tangannya tetap kotor walaupun dicuci berkali-kali, berpikir berulang-ulang bahwa pintu rumah ditinggalkan terbuka tanpa dikunci, dan lain sebagainya. Sedangkan kompulsif adalah suatu tingkah laku yang repetitif, seperti mencuci tangan atau memeriksa kunci, atau tindakan mental ritualistik seperti berdoa atau mengulang kata tertentu yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu keharusan atau dorongan yang harus dilakukan. Kompulsif terjadi sebagai jawaban terhadap pikiran obsesif dan muncul dengan cukup sering serta kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Contoh pola perilaku kompulsif yaitu mengecek kembali pekerjaan secara berulang-ulang, terus-menerus mencuci tangan supaya bersih, dan lain sebagainya. Yang keempat, gangguan fobia. Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancamannya. Orang dengan gangguan fobia tidak kehilangan kontak dengan realitas. Mereka biasanya tahu bahwa ketakutan mereka itu berlebihan dan tidak pada tempatnya. Yang kelima, gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres akut adalah suatu reaksi maladaptif yang terjadi pada bulan pertama setelah pengalaman traumatis. Sedangkan stres pasca trauma adalah reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. Yang terakhir kita bahas alternatif menghadapi gangguan kecemasan. Yang pertama, menarik napas yang dalam. Ketika mengalami gangguan kecemasan, tarik napas panjang selama 5 detik, kemudian tahan selama 5 detik, lalu lepaskan kembali perlahan-lahan dalam 5 detik juga. Lakukan beberapa kali sampai pikiran lebih tenang. Yang kedua, bercerita kepada orang yang dipercaya. Curhat atau menceritakan apa yang sedang kita rasakan dan alami kepada orang yang kita percaya dapat mengurangi rasa cemas. Dan yang terakhir, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Fokuslah pada kegiatan yang sedang kita lakukan saat itu. Duduk diam tanpa melakukan apapun dan diliputi kekhawatiran tentang hal-hal yang mungkin terjadi justru akan memperkuat kecemasan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.